Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. Saat ini ada satu skandal atau mega korupsi teman-teman yang sangat mencuri perhatian netizen Indonesia, rakyat Indonesia. Ya apalagi kalau bukan Pertamax oplosan. Atau ya kerennya itu disebut korupsi Pertamina Patra Niaga. Seperti apa sebenarnya teman-teman? Di sini kalau simpelnya ini Pertamina itu melakukan tindakan korupsi dengan melabeli Pertalite menjadi Pertamax, dan tentu ini menaikkan harga dasar yang awalnya Pertalite itu disubsidi oleh pemerintah tapi malah dijual oleh oknum-oknum pejabat menjadi Pertamax yang harganya jauh lebih tinggi dari Pertalite. Ada beberapa hal yang sangat menarik teman-teman dari korupsi yang saat ini telah menjadikan 9 orang dirut ini pejabat-pejabat tinggi Pertamina Patra Niaga sebagai tersangka karena ternyata Indonesia telah dirugikan teman-teman. Ini kalau yang belum dirilis adalah sampai 1.000 triliun atau 1 kuadrat triliun. Itu kalau dihitung mungkin 15 teman-teman nolnya, atau ya saya kurang tahu seberapa banyak nolnya saking banyaknya. Tapi kalau misalnya yang dirilis oleh Kejaksaan Agung, kerugian Indonesia akibat tindak korupsi ini sudah mencapai 193 triliun atau mungkin mau mencapai 200 triliun. Nah, teman-teman, menariknya ternyata korupsi ini bukan terjadi saat ini tapi berlangsung sejak 2018 atau ketika PDIP menjadi partai penguasa dan juga salah satu kadernya menjabat sebagai komisaris. Tebak, siapa kader PDIP yang saat itu menjabat sebagai petinggi Pertamina? Yaitu adalah Basuki Cahayapurnama atau kita sering sapa Pak Ahok. Nah, teman-teman, beberapa tahun yang lalu kita sempat mendengar dari mulut Pak Ahok ini berjanji bakal memberantas ini mafia di Pertamina, tapi sampai Pak Ahok ini kemarin ya ini purna tugas atau mengundurkan diri sebagai komisaris Pertamina, rupanya ya praktek korupsi di Pertamina masih saja terjadi. Dan bahkan teman-teman, ini mega skandal korupsi pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax ternyata ya masih terus berlanjut hingga tahun 2024 dan baru di era Pak Prabowo bisa dibongkar, bisa diberantas. Jadi buat teman-teman yang beranggapan ini korupsi ini dilakukan di era Pak Prabowo itu salah besar. Saya harus ini jelaskan teman-teman, korupsi sebesar ini tidak bisa dilakukan hanya 1 sampai 3 bulan karena Pak Prabowo belum sampai 4 bulan atau 5 bulan teman-teman memimpin, tapi sudah berlangsung ternyata sejak 2018 ketika PDIP masih menjadi partai penguasa. Dan hari ini kita mendapatkan informasi dari Kejaksaan Agung bahwa Ahok dijadwalkan bakal diperiksa. Nah, kalau misalnya Pak Ahok ini diperiksa dan ya kalau misalnya ditetapkan menjadi tersangka, maka daftar panjang ini kader-kader PDIP yang berurusan dengan hukum karena terseret kasus korupsi bakal bertambah. Kita tidak lupa ini Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ini sudah menekam di sel jeruji besi tahanan KPK. Ditambah kalau misalnya Pak Ahok juga kembali ditahan, maka ya posisi PDIP akan semakin tersudut, akan semakin lemah. Karena ini saya juga mendengar desas-desus bahwa korupsi ini untuk membiayai Pilpres salah satu partai terbesar di Indonesia kala itu. Karena ya korupsi sebesar ini tidak mungkin hanya dilakukan oleh dirutnya saja, tapi ada instruksi dari pemerintah yang saat itu berkuasa. Saya tidak tahu siapa yang memerintahkannya dan saya tidak mau berspekulasi. Nanti kalau misalnya saya berspekulasi A, B, C, D, nanti saya juga yang malah diperiksa. Nah teman-teman, kita bakal dengarkan dulu kumpulan informasi-informasi yang telah kajian online kumpulkan terkait ini Pak Ahok yang bakal diperiksa oleh Kejaksaan Agung terkait ya keterlibatannya dalam korupsi 1.000 triliun Pertamina, khususnya ini Patra Niaga Pertamina ya. Oke teman-teman, kita simak saja langsung informasi selengkapnya. Politikus PDI Perjuangan, Muhammad Guntur Romli, merespons kemungkinan mantan komisaris utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok diperiksa terkait kasus korupsi di Pertamina. Dalam hal ini, Ahok disebut siap memberikan keterangan jika nantinya dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Dikutip dari tribunnews.com, keterangan ini disampaikan Guntur, Jumat, 28 Februari 2025. Meski demikian dirinya berharap hal ini tidak menimbulkan opini masyarakat untuk dapat mengintimidasi Ahok dan PDIP.
Guntur juga mempertanyakan mengenai banyaknya opini yang menyasar kepada Ahok dan PDIP yang jelas tidak memiliki hubungan dalam kasus Pertamina. Lebih lanjut, Guntur menjelaskan bahwa Pertamina Patraniaga adalah milik komisaris dan direksi yang terpisah dari Pertamina. Meski demikian, dirinya mengharapkan kasus ini dapat digunakan sebagai kasus hukum, bukan dinilai sebagai alat politisasi. Kejaksaan Agung menyatakan akan memeriksa semua pihak yang terlibat atau mengetahui kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak PT Pertamina, subholding, dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018-2023. Hal itu juga berlaku bagi Basuki Cahayapurnama yang berpeluang bakal diperiksa penyidik untuk dimintai keterangan. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Kohar mengatakan, tidak hanya Ahok, namun semua pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut dapat diperiksa. Sebagai informasi, Ahok diketahui menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina sejak 22 November 2019. Berdasarkan keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Pertamina tanggal 22 November 2019. Ia kemudian mengajukan surat pengunduran diri pada 2 Februari 2024 yang dikirimkan ke Kementerian BUMN selaku pemegang saham Pertamina. Jaksa Agung menyebut kerugian mencapai 193,7 triliun rupiah hanya untuk 1 tahun. Maka jika 5 tahun kerugian mendekati 1.000 triliun rupiah. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Di Republik ini. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kalau dibongkar. Saya senang banget ini. Ya. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan dari Pertamina ini ada jenjangnya. Ini anak perusahaan Pertamina Patraniaga itu punya dewan komisaris juga, ada komutnya juga. Dan di atas itu, yang bisa memutuskan penggantian itu juga ada dirut dari direksi dari Pertamina Persero. Holdingnya? Holdingnya lagi nih. Dan putusan mengganti dirut direksi holding atau subholding, itu juga ada di tangan Menteri BUMN. Jadi kalau mau tanya saya keterangan apa yang saya ketahui, ya saya dengan senang hati akan memberikan keterangan. Kalau dengan media kan saya nggak bisa buka rahasia perusahaan. Nah kami ini hampir tiap hari rapat untuk ngawasin, melakukan pengawasan sampai ke bawah nih, yang jenjang bawah nih. Itu kalau mau dibuat laporan notulen, kalau boleh dikeluarin gitu ya. Saya kira kalau aparat saya kenapa senang. Kalau jaksa yang sampai panggil saya ya, saya bisa memberikan semua notulen dan rekaman selama saya jadi komut. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya minta diubah, yang tidak dilakukan oleh direksi, termasuk anak perusahaan, boleh. Oh di media saya nggak boleh. Tadi saya bilang buka rahasia perusahaan kan. Justru saya senang banget kalau Jaksa Agung. Tapi sebetulnya kalau panggil saya langsung, orang juga akan ketawain jaksa juga. Kok komut yang dibawa dirut Pertamina belum dipanggil gitu loh. Sebelum ke soal posisi komut holding dan subholding Pak Basuki. Jadi Anda yakin betul tidak ada satupun ucapan Anda yang tidak tercatat kalau rapat-rapat resmi Pertamina? Saya orangnya sangat, kalau manajemen ya gitu ya, termasuk kategori yang sangat rapi. Apalagi kita mengalami masa COVID. Masa COVID itu ada masa yang ada sisi positifnya. Apa positifnya? Semua rapat itu hybrid kadang-kadang. Kita Zoom, hybrid. Itu semua punya rekaman. Dan bahkan setiap selesai rapat, saya pasti ada notnya. Dan ini semua lengkap. Rekaman maupun catatan. Jadi, tapi sebagai komut holding, kan area bergerak Pak Basuki jelas relatif leluasa. Tadi Pak Basuki juga cerita bisa mengawasi sampai level terbawah. Iya. Jadi sebetulnya kan nggak bisa juga dibilang
Komut Holding sama sekali tidak berperan dalam melakukan pengawasan terhadap terhadap subholding dalam hal ini Petra Niaga. Ya, kami lakukan pengawasan termasuk soal SPBU. Misalnya soal toilet saja saya urusin. Kenapa toilet SPBU Pertamina kok gitu jelek gitu? Ya. Kenapa nggak mau bagus sama orang mau mampir kayak toko departemen apa yang Alfamart, Indomaret yang kecil-kecil gitu ya, retail itu ya. Orang mampir dok ke toilet gitu. Kenapa kita nggak lakukan? Terus apa yang saya bilang? Saya minta semua non tunai pakai kartu My Pertamina. Hampir tiap minggu saya awasin. Bahkan mereka boleh bocorin. Masih ingat kan ada politisi yang ledekin saya kan? Ini komut apa dirut? Komut rasa dirut katanya. Ya. Saya bilang, saya ditaruh di mana pun saya merasa saya memiliki perusahaan itu. Saya sampai ledekin, saya bukan komut rasa dirut. Dirut nyaru komut, sialan gue bilang. Ngomong gitu deh. Justru itu Pak Basuki, imajinasi orang terkait seorang Basuki Cahayapurnama itu kerja sangat detail. Nah, kasus yang menimpa Petra Niaga ini, itu kan periodenya kira-kira hampir berhimpitan, tidak sama persis dengan periodenya Pak Basuki bertugas. Karena ekspektasi orang yang sangat in detail, tadi Pak Basuki sampai ngurusin toilet segala rupa. Ini masa nggak pernah dengar nih sama sekali terkait apa yang kemudian meledak 3-4 hari terakhir ini. Nah ini yang menarik, saya perlu luruskan. Saya makanya sebenarnya belum mau terima wawancara sebelum ada sidang. Karena saya tidak tahu, saya tidak membaca laporan BAP, penyidikan, saya nggak baca. Tapi saya hanya lihat di media, seolah-olah ada pengoplosan BBM di SPBU. Seolah-olah, ini ledekan ada medsos kita saya baca ya. Pertamax itu adalah Pertalite yang tidak antri. Ya, meme-nya begitu. Sebetulnya saya belum tentu, saya nggak tahu sidang gimana, logikanya. Mobil kita semua yang mewah-mewah itu isi Pertamax. Pertamax Plus. Kalau itu dioplos, mobil saya mogok. Pasti mogok. Mobil-mobil mewah pasti mogok, karena dirancang dengan yang bagus. Nah, apa yang sering dapat laporan dari 135? Saya awasin laporan 135. Tapi secara teknis saya perlu jelaskan. Mungkin masih banyak orang usia saya masih ingat zaman Pak Faisal Abdul atau apa itu di Pertamina. Ya zaman dulu. Itu ada premium. Ketika mobil mewah mulai masuk, itu dia campur jadi super atau apa gitu. Bensin super atau apa, saya lupa. Itu gimana caranya? Premium yang ada dikasih aditif. Kasih aditif supaya oktannya naik gitu. Itu dicampur di depo di kilang. Dan itu sampai hari ini sebagian lakukan termasuk premium. Ya, itu di dunia ini nggak ada lagi yang saya tahu. Dalam keterangan terakhir kejaksaan sih memang bilang bahwa memang ada ronnya yang dinaikin, bukan ronnya dia. Iya, makanya ini bukan ranah kita. Iya. Karena komisaris tidak bisa mencampurin pengadaan. Terus kenapa tidak mau Anda menggunakan e-katalog? Toh antar subholding itu kan saling Anda menjual. salah satu yang mempromosikan e-katalog internal. Saya dari DKI, coba tanya sama Pak Hendy, saya bolak-balik ke RKPP. Tapi direksi ini kelihatannya ngeyel ini, buying time ini. Direksi Petra Niaga? Semua direksi ini termasuk holding di buying time. Apa sih yang susah saya bilang untuk buat e-katalog RKPP? Tinggal bilang aja, misalnya minyak mentah. Ada Indonesia Crude Price, tiap bulan ada harga. Tinggal umumkan seluruh dunia. Siapa yang mau taruh minyak mentah di Indonesia, Pertamina jamin beli. Asal harga tidak melebihi harga Indonesia Crude Price. Lalu BBM. Pokoknya harga BBM Anda taruh di Indonesia, saya pasti beli dengan harga tidak melebihi harga jual BBM kilang kepada Petra Niaga. Termasuk LPG semua. Lalu misalnya pertanyaan saya, Petra dibubarkan. Katanya mafia. 2015. Berita tahu? Ya. Tapi kenapa orang Petra jadi dirut Petra Niaga? Nah itu dia. Nah jangan naik nama saya. Sebelum saya sampai ke sana. Anda tanya kepada Menteri BUMN gitu loh. Sebelum saya sampai ke sana, saya mau nanya soal buying time tadi. Buying time ini Ngeri banget apa? teman-teman, sampai 1.000 Kalau triliun. saya curiga, ini ada permainan. Bekas satu dirut Petra Niaga dipecat. Karena? Saya tidak tahu, tapi diduga
Karena dia tidak mau menandatangani pengadaan editif itu. Jadi pengadaan editif ini melibatkan oknum di BPK malahan. Menurut isu. Oknum BPK ini jadi backing supaya Pertamina ini membeli editif ini dengan transport dengan tender yang tidak sah. Lalu saya dengar isu itu, saya panggil datang. Ini semua ada rapat dalam acara, berita acara. Saya tanya, ini nggak bisa. Terus ditakut-takutin, kalau nggak menandatangani di SPBU nggak ada barang nih. Ditakut-takutin kelangkaan. Kelangkaan nih. Padahal saya bilang, mana bisa tender dipisah antara transport dengan editif. Lalu karena transport lebih mahal, dikalahkan. Editif yang lebih murah, kalau nggak salah seperti itu. Lalu saya bilang, dirutnya kalau tanda tangan, kok nggak laporin nih. Dirutnya nggak mau tanda tangan Pak Raniaga. Lu bisa cari namanya siapa. Bekas orang Telkom, saya nggak usah sebut namanya. MK lah, singkatannya lah. Saya gini lah, kalau menurut saya, ini permainan sudah lama yang masing-masing penguasa tidak mau stop. Makanya kenapa orang takut saya jadi dirut, demo-demo. Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh dirut subholding. Karena untuk ke notaris saya yang putuskan. Dan saya tidak pernah takut sama Menteri BUMN manapun. Selama saya benar. Kenapa saya dikurung tidak boleh jadi dirut? Janjikan saya jadi dirut untuk membereskan. Makanya saya hanya bisa melakukan sebatas bisa saya awasin. Nah, dalam konteks pengawasan itu, banyak orang nanya nih, nagih tanggung jawab dan janji Pak Basuki yang ingin membuat Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia tuh. Ada Betul. kan itu kan? Betul. Nah, karena bukan dirut, cuma komut dalam tanda petik, cuma ya dalam konteks kewenangannya, tidak bisa operate sampai in detail, eksekusi day to day gitu. Hanya bisa mengawasi. Mari kita fokus ke pengawasan. Apa yang dilakukan oleh Pak Basuki sebagai seorang komut dalam mengawasi Pertamina maupun subholding? Ya. Secara pribadi sebagai komut maupun sistemnya seperti apa sih? Sistemnya saya ubah semua digital. Sebelum saya tanda tangan disposisi tidak ada yang digital. Pernah dengar nggak kasus dengan Peruri yang 500-an miliar? Anda bisa cari itu. Itu kan buying time contoh dari direksi. Saya suruh panggil Peruri, bikin tanda tangan. Lalu mereka laporkan Peruri minta 500 miliar. Saya kaget, mana mungkin itu mahal. Lalu dirut Peruri bilang, karena orang Pertamina minta sama kami bangun sistem baru semua. Ya lu numpang dong sama Peruri, gue bilang. Nah itu contoh ngeyel buying time. Lalu COVID datang, waktu itu mereka masih nganggap buat teman presiden. Lebih takut. Tapi ketika saya mulai keras, 7 bulan, 8 bulan presiden tidak terima saya. Tidak terima karena? Saya nggak tahu alasannya. Kesibukan atau saya nggak tahu. Begitu 7-8 bulan tidak terima saya sudah melihat direksi-direksi mulai berani melawan saya. Karena mereka sudah tahu saya nggak bisa gantikan mereka. Nah, lalu apa yang saya lakukan? Tapi walaupun begitu, saya kunci di dalam rencana kerja. Misalnya sebelum saya berhenti, saya sudah kunci dalam RKAP untuk 2024. Itu di dalam RUPS, sudah di RUPS baru saya berhenti. Mereka harusnya melakukan penghematan 46% di seluruh procurement pengadaan. Di semua Seluruh ekosistem sektor, Pertamina ya? dan itu sudah tanda tangan. Anda bisa periksa. Makanya saya senang banget kalau Kejaksaan Agung mau hebohkan kasus ini. Kan ini udah 2025 nih. Kita tinggal lihat aja direksi. Ikutin nggak RKAP, RUPS yang sudah kita tanda tanganin bersama untuk 2024. Kalau penghematan nggak 46%, sudah hitungan. Kita pakai konsultan loh. Berarti maling. Berarti kalau diubah di RUPS RKAP-nya, berarti ada intensi nyolong. Nah itu yang bisa saya lakukan. Sebagai komut. Saya sebagai bilang, komut holding. kenapa saya semua tercatat? Saya sering ngancam mereka secara kasar kok. Kalian jangan nganggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina, karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua.
Makanya saya harap ini kasus bukan cuma si Rifa Siahaan Patraniaga kok. Mana mungkin? Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Anda yang ngaudit kok. Ya, Rifa sendiri baru masuk Petraniaga 2021. Tapi dia orang veteran, katanya isunya semua. Sebelum lama di Pertamina Shipping Internasional. Ya, Tapi intinya gini ya, lah. Intinya kita ngomong lah. Bubarin Petra pun menurut saya itu main-main bohong doang. Kalau begitu, kalau orang Indonesia sama. anaknya bisa main. Kalau mau bubarin seluruh sistem mafia migas, ikutin yang saran saya deh. IKA Talok itu LKPP orang kita, bos, pemerintah. Harga ICP ditentukan oleh Menteri SDM. Subholding kilangnya Pertamina. Itu kan kurang efisien sebetulnya. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan beberapa informasi-informasi yang sudah kita kumpulkan terkait rencana Kejaksaan Agung untuk memanggil Bapak Ahok atau Basuki Cahayapurnama yang saat itu menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, teman-teman, dalam ini pusaran kasus korupsi Pertamina Patraniaga. Kita juga telah dengarkan ini pernyataan dari Pak Ahok yang juga bersaksi bahwa dirinya mempunyai data-data siapa saja yang melakukan tindak pidana korupsi. Tapi ya mudah-mudahan semuanya bisa terselesaikan, teman-teman. Pak Ahok juga bisa membuktikan dirinya tidak bersalah, dan kalaupun misalnya ada keterlibatan partai terbesar Indonesia atas perintah untuk para dirut-dirut melakukan tindak pidana korupsi, mungkin mudah-mudahan juga diusut. Ya mungkin itu teman-teman informasi kita ini. Terima kasih. Kita bakal update perkembangan terbarunya. Saya janji teman-teman, kita bakal terus update perkembangan ini mega korupsi Pertamina yang mengoplos Petraled menjadi Pertamax. Kita bakal terus kawal teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.